Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan sedikit mempresentasikan tentang peradilan syariat Islam Nangro Aceh Darussalam. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Hamid Azizi, NIM 201116091. Yang kedua, Nelly Nadila, NIM 1119110. Yang ketiga, Firda Muzayanah, NIM 11119. Yang pertama yaitu Peradilan Islam di Nangro Aceh Darussalam. Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu, peradilan dipegang oleh Qadli Malikul Adil yang berkedudukan di ibu kota kerajaan Kutaraja. Qadli Malikul Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Di masing-masing daerah Ulai Balang terdapat Qadli Ulai Balang yang memutuskan perkara di daerahnya. Qadli Malikul Adil dan Qadli Ulai Balang diangkat dari ulama yang cakap dan berwibawa. Karena perkara yang dianjurkan Qadli Malikul Adil tidak banyak, maka Qadli Malikul Adil lebih banyak bertugas memberikan fatwa dan nasihat kepada kerajaan. Pada zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, di mana untuk tingkat Ulai Balang ada pengadilan yang diketuai oleh Ulai Balang yang bersangkutan, sedangkan untuk tingkat afdeling atau onderafdeling ada pengadilan yang bernama Musapat yang dikepalai oleh kontroleur, di mana Ulai Balang serta pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya. Zaman pendudukan Jepang, keadilan peradilan agama di Indonesia tidak banyak berubah. Apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan oleh pemerintah Jepang. Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang mengeluarkan undang-undang yang bernama Undang-Undang Daerah Aceh Nomor 12 tanggal 15 Februari 1944 Mahkamah Agung. Zaman kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status pengadilan agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun, di beberapa daerah di Sumatera, sejak tanggal 1 Agustus 1946, telah terbentuk mahkamah syariah antara lain di daerah Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung. Semua mahkamah syariah dimaksud kemudian diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pemantang Siantar. Perlu diketahui bahwa sejak awal zaman kemerdekaan hingga saat ini, pengadilan agama tingkat banding yang ada di Aceh telah berganti-ganti nama, mulai dari Mahkamah Syariah Daerah Aceh, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Provinsi di Banda Aceh, Pengadilan Tinggi atau Agama Banda Aceh, dan terakhir Mahkamah Syariah Aceh. Yang selanjutnya, biaya pelaksanaan syariat Islam dan Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA memberikan hak untuk membuat sebuah lembaga peradilan guna untuk menunjang kelangsungan penerapan syariat Islam di Aceh. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Syariah yang merupakan nomenklatur resmi peradilan Islam di Aceh. Mahkamah Syariah di Aceh memiliki wewenang yang lebih luas bila dibandingkan dengan peradilan agama pada umumnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan Mahkamah Syariah juga memiliki sebagian dari wewenang peradilan umum. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Syariah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewa Aceh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau UU-PNAD. Yang ketiga, Konun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang sekaligus merupakan peraturan pelaksanaan yang bersifat lex specialis. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah peradilan khusus dalam lingkup peradilan agama dan peradilan khusus dalam lingkup peradilan umum. Yang selanjutnya yaitu pembagian Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah Kabupaten atau Sagoe dan Kota atau Banda sebagai pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, Mahkamah Syariah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibu kota provinsi.
yaitu Banda Aceh, yang selanjutnya sementara untuk tingkat kasasi tetap dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah. Secara umum, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah adalah kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun. Mahkamah Syariah bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah dalam tingkat pertama dan banding. Dalam pasal 128 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syahsiyah, muamalah, dan jinayah yang didasarkan atas syariat Islam. Kewenangan Mahkamah Syariah dalam Pengadilan Umum berwenang mengadili dalam bidang hudud, qisas, dan ta'zir. Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syariah. 1. Bidang justisial. Mahkamah Syariah bertugas dan berfungsi menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang hukum keluarga, perdata, dan pidana. 2. Bidang non-justisial meliputi pengawasan jalannya Mahkamah Syariah, hisab dan ruqyat, menyaksikan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta memberi nasihat dan pertimbangan hukum bagi lembaga pemerintah yang memerlukan. C. Perkembangan syariah kini. Penerapan syariat Islam era otonomi khusus untuk Aceh, akrab dengan kata-kata penerapan syariat Islam secara kafah di Aceh, bisa diartikan usaha untuk memberlakukan Islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah kafah digunakan karena negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah diundangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Pelaksanaan syariat Islam secara kafah mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yaitu 1. Alasan agama, 2. Alasan psikologis, 3. Alasan hukum, 4. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.